Halo sahabat privat, ketemu lagi dengan kakak di Ayo Privat. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi mengenai pusat massa dan titik berat bagian kedua. Materi ini akan kalian pelajari ketika kalian kelas 11 dan memasuki bab pertama mengenai dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas tentang pusat massa pada homogen pertama, yaitu kita mencari titik seimbang pada panjang sebuah garis. Sekarang kita akan belajar mengenai pusat massa luas atau homogen kedua. Kita tahu ya kalau pusat massa luas itu berarti sebuah titik di mana seluruh massa benda dapat dipusatkan sehingga benda tersebut seimbang. Jadi di sini kita mencari pusat massa pada bidang datar yang mempunyai luasan. Nah, datanya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kan kita tahu ya kalau misalnya ada garis AB, tengah-tengahnya di sini ya. Terus kalau misalnya, jadi nanti kita dapatkan kalau jarak tengahnya itu adalah setengah dari panjangnya. Terus kalau misalnya ada persegi, kalau bentuknya simetris, kita bisa langsung bagi dua, lipat dua aja ya. Jadi kalau misalnya ini sumbu X, ini sumbu Y, maka kita dapatkan titik tengah sumbu X-nya itu adalah setengah L dan tingginya juga sama setengah L ya, atau setengah T. Dan sama juga dengan segitiga. Kalau segitiga ini kan bentuknya simetris ya terhadap sumbu X. Nanti bisa dilipat dua. Jadi nanti dia setengah dari alasnya dan tingginya dan titik seimbang pada ketinggiannya itu adalah setengah sepertiga dari tingginya. Nah, kita dapatkan nih. Nah, kurang lebih titik seimbang di sini. Kalau jarak dari sumbu X adalah setengah dari alas, sedangkan kalau tingginya itu adalah sepertiga T ya, titik seimbangnya. Begitu juga dengan lingkaran. Kalau lingkaran ini bisa simetris, bisa bagi dua, tapi tingginya tidak bisa. Nah, kita tahu nih, pusat masanya itu kurang lebih di sini. Atau Y0 itu sama dengan 2Pi per R. Kalau ini kan masih mudah ya, karena bendanya itu cuma satu bidang. Lalu bagaimana kalau misalnya bendanya digabung-gabung? Misalnya persegi dengan segitiga, persegi dengan lingkaran. Nanti untuk mencari titik seimbangnya, kita bisa menggunakan persamaan ini ya. Kalau kita mau cari pusat keseimbangan terhadap sumbu X, kita pakai persamaan X0 sama dengan A1 kali X1 tambah A2 kali X2 tambah seterusnya per A1 tambah A2 tambah seterusnya. Kalau kita mau cari pusat keseimbangan pusat massa pada sumbu Y, kita bisa menggunakan persamaan ini. A1 kali Y1 tambah A2 kali Y2 tambah seterusnya per A1 tambah A2 tambah seterusnya. Nah, ini adalah pusat massa kalau rumus untuk mencari letak koordinat pusat massa kalau misalnya bidang datarnya digabungkan. Lalu kita tahu juga nih kalau A-nya itu adalah luas permukaan, X itu adalah titik tengah terhadap sumbu X, dan Y itu adalah titik tengah terhadap sumbu Y. Nah, di sini kita tahu juga nih, kalau ada persamaan seperti ini, nanti X0 sama dengan A1 X1 dikurangin A2 X2 dan seterusnya per A1 kurang A2. Nah, persamaan ini biasa digunakan untuk mencari pusat keseimbangan terhadap sumbu X, tapi bentuk luasannya itu ada yang hilang. Ya, ini juga sama nih, Y0 juga nanti persamaannya seperti ini. Nanti ada kalanya kita bisa menggunakan persamaan ini, ada kalanya untuk mencari pusat massa kita juga bisa menggunakan persamaan ini, tergantung dari gambarnya. Nah, untuk memudahkan sahabat privat memahaminya, kakak bakal kasih contoh soal, gitu ya. Oh ya, kakak lupa bilang, di sini ada kesepakatan. Kalau kita mau mencari keseimbangannya, kita mulai dari koordinat sumbu x, y dari titik 0,0. Dari titik 0,0 nanti kita bakal menentukan berapa sih jarak atau letak koordinat posisi dari sumbu seimbangnya. Oke, kita lanjut aja ke contoh soalnya. Nah, di sini ada sebuah gambar ya. Ada gambar dengan bidang persegi panjang satu sama bidang persegi panjang yang kedua. Ya, ini ada dua luasan, A1 dan A2. Nah, kita udah buat ini koordinatnya nih dari sini 0,0. Nanti dari sini kita bakal suruh nentuin nih pusat massa X dan Y-nya berapa. Ya, kalau patokannya dari sini kira-kira si pusat massanya di mana. Nah, di sini kan ada dua luasan ya. Karena di sini ada dua luasan, kita bisa menggunakan persamaan ini. Kita cari pusat massa terhadap sumbu X-nya dulu ya. Pakai persamaan ini karena di sini ada dua buah luasan. X0 sama dengan A1 X1 tambah A2 kali X2 per A1 tambah A2.
Sebelumnya kita tentukan dulu nih masing-masing koordinat dan luas permukaannya. Sekarang kita coba cari nih. Nah, di sini kita sepakatin dulu ya. Kalau misalnya ini kan kita cari pusat keseimbangan terhadap sumbu X. Di sini lebarnya itu 20 dan tengah-tengahnya itu adalah 10. Maka akan kita dapatkan kalau X1-nya 10 dan luasnya itu adalah 1600. 1600 dari mana? Panjangnya itu adalah 80, lebarnya itu adalah 20. 20 kali 80 sama dengan 1600. Lalu nanti kita cari nih X2-nya berapa. Nah, kita tahu nih jarak dari 20 ke 60 itu kan 20 ya. Nanti kita bagi dua nih. Kurang lebih tengah-tengah di sini ya. Nah, dari sini ke sumbu X itu jaraknya adalah 40. Berarti X2-nya itu adalah 40 dan luas permukaan keduanya itu adalah P2 kali L2, panjangnya itu adalah 40, lebarnya itu 20, jadinya 800 ya. Kita udah dapat datanya. Nanti kita tinggal masukin aja nilai X0-nya. X0 sama dengan 1600 kali 10 tambah A2-nya itu adalah 800 kali 40 dibagi 1600 tambah 800. Ini persamaannya dari sini ya. Habis itu kita nanti tinggal masukin aja datanya. Ini jadi 16.000 tambah 32.000 per 2.400. Nanti kalau kita hitung bakal dapat nih X0 itu sama dengan 4.800 per 2.400. Maka akan kita dapatkan kalau X0 itu adalah 20 ya. Ini titik seimbangnya, kita udah dapat X seimbangnya itu 20. Tapi tingginya belum dapat nih. Berapa nih ketinggiannya? Nah, untuk mencari titik seimbang terhadap sumbu Y-nya, kita bisa pakai persamaan ini ya. Y0 sama dengan A1 kali Y1 tambah A2 kali Y2 per A1 tambah A2. Nah, di sini kita udah dapetin ya. Kita cari dulu nih titik seimbangnya terhadap sumbu Y ya. Tentukan masing-masing koordinat dan luas permukaannya. Kita lihat nih dari 0 ke 80. Ya, pasti kan kalau dari 0 ke 80 tengah-tengahnya pasti di sini lah ya. Sekitar 40 ya. Y1-nya itu adalah 40 dan kita tahu nih kalau luasannya itu adalah sama ya 1600 ya. Ini kan luasnya 1600 dapat dari 20 kali 80. Lalu kita cari nih Y2-nya. Tingginya ini 20 ya. Berarti tengah-tengah sini dong 10. Nah, Y2-nya sama dengan 10 dan tadi kita dapatkan kalau A2-nya itu adalah 800. Nah, dari sini nanti kita tinggal masukin aja nih persamaan ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Y0 sama dengan 1600 kali 40 tambah 800 kali 10 per 1600 tambah 800. Nanti kita hitung seperti ini. Dapat ya 64.000 tambah 8.000 per ini jadi 2.400. Nah, dari sini nanti kita hitung ya. 64.000 tambah 8.000 sama dengan 72.000 per 2.400. Setelah kita bagi akan kita dapatkan Y0 itu adalah 30. Nah, dari sini kita udah tahu nih X0 20 dan Y-nya itu adalah 30. Ya, kurang lebih di sinilah ya. Ya kan? Ya betul, kurang lebih tinggi di sini. X-nya adalah 20 dan ketinggiannya itu adalah 30. Ya, kurang lebih di sinilah ya. Atau di sini bisa juga lah, di sinilah ya. Sampai sini udah paham ya. Nah, untuk sahabat privat, kalau sahabat privat butuh guru privat, kalian bisa menghubungi kami di www.ayaprivat.com. Di sini pengajarnya bisa offline, bisa datang ke rumah ataupun online ya. Kita bisa lewat Zoom ataupun lewat Google Meeting. Nanti kita proses pembelajarannya bisa personal, bisa belajar face to face ya, sendiri-sendiri ataupun kita bisa buat kelompok belajar ya. Nah, pokoknya di sini nanti kita bakal belajar bareng-bareng dan pinternya pastinya bareng-bareng. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya ya. Nah, di sini nanti ada sebuah persegi ya. Nah, ini persegi panjang ya. Cuma nanti persegi panjangnya nggak lengkap nih. Agak ompong sedikit ya. Ada bagian yang hilang. Nanti kira-kira titik seimbangnya di mana nih? Gitu ya. Kalau misalnya ada persegi panjang tapi ada bagian yang hilang. Nanti kita sama pertanyaannya, tentukan pusat massa XY pada bidang data tersebut. Nah, nanti dari sini untuk mengerjakannya kita bisa pakai persamaan ini. X0 sama dengan A1 X1 kurangin A2 X2 per A1 min A2. Kenapa kita pakai persamaan ini? Karena ada bagian yang hilang. Kalau ada bagian yang hilang, kita pakai persamaan yang ini.
Nah, nanti kita tentukan dulu nih masing-masing koordinat dan luas permukaannya. Nah, kita lihat di sini kan ada si persegi ya, ini kan terhadap sumbu X ya, ini persegi panjang. Kita lihat nih dari sini ke sini 6, berarti tengah-tengahnya pasti 3 ya. X1-nya 3. Nah, selanjutnya kita kan udah dapet ya nilai X1-nya itu adalah 3. Sekarang kita tentukan dulu nih nilai X2-nya kira-kira berapa. Nah, di sini ada yang menarik nih dari mencari nilai X2. Ini kan bentuknya adalah segitiga ya. Dimana kita tahu kalau segitiga itu mempunyai ketinggian sebesar sepertiga dari H-nya. Ini kan tingginya itu adalah 6. Tingginya itu adalah 3 ya. Berarti sepertiga H atau sepertiga ketinggiannya itu adalah kurang lebih seperti ini. Ketinggiannya adalah sepertiga H, tingginya adalah 3, ya. Sepertiga kali 3 sama dengan 1. Nah, dari sini kan 1. Berarti logikanya dari sini ke sini, ya, adalah 2. Nah, maka akan kita dapatkan kalau X2-nya itu adalah 2 tambah 3, ya. 2 tambahin 3 sama dengan 5. Nah, ini udah tahu ya. Ini dapat ini 1 dari sini, sepertiga H adalah 1. Lalu dari sini ada sini sisanya 2. 2 tambah 3 sama dengan 5. Kita udah tahu X1-nya berapa, udah tahu X2-nya berapa. Sekarang kita tinggal cari nih luas-luasannya. Nah, luas pertama itu kan persegi ya. Persegi itu mempunyai luasan panjang kali lebar yaitu 6 kali 8 sama dengan 48. Selanjutnya kita tinggal cari nih A2-nya berapa. A2-nya itu adalah, ini kan segitiga ya. Alas kali tinggi bagi 2. Alasnya itu adalah 8 dan tingginya itu adalah 3 bagi 2 sama dengan 12. Udah tahu X1, X2, A1 dan A2, nanti kita tinggal cari persamaan aja nih. Kita tinggal input aja angka-angkanya. 48 ya kali 3 ya dikurangin 12 kali 5 per 48 kurangin 12. Nanti dari sini ya tinggal masukin aja ya. Dari sini kita akan dapatkan kalau X0 itu sama dengan 144 dikurangi 60 bagi 36 ya. Maka akan kita dapatkan kalau X0 itu adalah 43 per 36. Kalau dibagi maka akan didapatkan kalau X0 itu adalah 2,33. Kita udah dapat nih nilai X0 berapa. Kalau sekarang kita tinggal cari Y-nya berapa. Untuk mencari nilai Y-nya itu sebenarnya sangat gampang ya. Karena ini mempunyai ketinggian yang simetris, ya tanpa dihitung dengan rumus, gitu ya. Gampang ya kalau ini. Tapi kalau misalnya sahabat privat nggak percaya, nanti sahabat privat bisa menghitung manual ya, cari A1-nya berapa, A2-nya berapa, udah dapat tinggal cari ketinggiannya berapa masing-masing, nanti sahabat privat akan dapatkan kalau Y0 itu adalah 4. Nanti bisa coba sendiri ya di rumah. Nah, Kakak rasa untuk pembelajaran kali ini cukup ya. Jika sahabat privat suka dengan materinya, kalian bisa follow, bisa subscribe video channel YouTube kami di Ayo Privat. Dan kalau misalnya sahabat privat punya pertanyaan, kalian bisa menghubungi kami di Ayo Kita Privat. Di sini kita bakal belajar bareng-bareng dan kita pinternya bareng-bareng. Kenapa? Karena pinter itu enaknya bareng-bareng. Terima kasih.